Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febrianita dengan NPM A1A 021001. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan SPP. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Yang pertama ada pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Kemudian ada aspek-aspek hakikat manusia. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Kitab suci menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti turab, tien, salsal, dan swalala dan sebagainya. Aspek yang kedua ada manusia sebagai kesatuan badan atau roh. Para filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur metafisik manusia. Terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah roh. Roh kesatuan materialisme. Gagasan para penganut materialisme seperti Julian de la Mettrie dan Ludwig Feuerbach bertolak dari realitas sebagaimana dapat diketahui melalui pengalaman diri atau observasi. Oleh karena itu, alam semesta atau realitas ini tiada lain, karena serba materi, serba zat atau benda. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Sebagaimana yang telah dialami bahwa manusia menyadari keberadaan dirinya sendiri. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Yang keempat, ada manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup bersama-sama dengan bermasyarakat. Setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Yang kelima, ada manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan. Bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya sendiri. Kemudian ada manusia sebagai makhluk susila. Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak. Contohnya, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikannya seperti barang pinjaman tersebut. Kemudian yang ketujuh ada manusia sebagai makhluk beragama.
Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hal ini terdapat pada manusia manapun, baik dalam rentang waktu dulu, sekarang, yang akan datang, maupun dalam rentang geografis tempat manusia berada. Keberagamaan menyiratkan adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama. Kemudian ada hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Di Indonesia, menginginkan pendidikan yang lebih baik. Hal inilah yang melatar belakangi terjadinya pergantian kurikulum secara terus-menerus. Di dalam hakikat pendidikan terdapat asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai atau manusia sering disebut Homo sapiens. Artinya, makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Berawal dari rasa ingin tahu, maka timbullah ilmu pengetahuan. Selain itu, ada 5 asas antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik atau dapat dididik, yaitu yang pertama, ada asas potensialitas. Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan berbagai potensi yang ada pada manusia yang memungkinkan ia akan mampu menjadi manusia, tetapi untuk itu memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Contohnya dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan mampu berperilaku dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Yang kedua, ada asas dinamika. Manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologi maupun spiritual. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala yang lebih daripada yang telah ada atau yang telah dicapainya. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya secara horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, ada asas individualitas atau individu antara lain memiliki kesendirian. Ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginannya sendiri. Sekalipun ia bergaul dengan sesamanya, ia tetap adalah dirinya. Sebagai individu, ia tidak pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya. Yang keempat, ada asas sosialitas. Sebagai insan sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik. Setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Yang terakhir, ada asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik, dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya.